Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan luar biasa bahwa hari ini saya bersama dengan Dr. Bambang dan juga panelis kita, Profesor Bambang Brojonegoro dan juga Ibu Mira. Izinkan saya untuk menyampaikan juga luar biasa kehormatan bahwa kami dari PT Bain Indonesia Bain & Company bisa bekerja sama menjadi research partner bagi Tech for Good Institute. Hari ini saya akan berbicara tentang hasil research yang saya semoga Bapak Ibu sudah melihat di akhir tahun lalu ketika kita publikasikan sekitar 140 halaman report kita tentang Southeast Asia Digital Growth Catalyst. Jangan takut, hari ini saya tidak menjalankan 140 halaman, saya akan berbicara tentang 6 topik, tetapi sebelum saya memulai, izinkan saya bercerita tentang apa yang kita maksudkan dengan platform ekonomi. Mungkin kita mulai di slide-nya. Hari ini kita bicara tentang O2O platform ekonomi. Online to offline. Dan ketika kita bicara tentang online to offline, kita bicara banyak sekali industri yang terlibat. Kita bukan hanya bicara transportasi atau makanan atau e-commerce, tapi juga industri lainnya seperti travel, logistik, digital financial services, dan juga teknologi industri baru yang akan muncul seperti education dan healthcare. Tapi kita melihat bahwa luar biasa, Southeast Asia di sisi sebagai ASEAN, berapa banyak perusahaan, baik lokal ataupun regional, yang muncul untuk berpartisipasi di O2O platform ini. Dan kita melihat bahwa ini bukan hanya permainan tech company, tapi ini juga di mana perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama dengan kita sebagai consumer, tapi juga dengan partner yang luar biasa besarnya. Kita bicara dari rumah sakit, universitas, kita bicara warung, kita bicara restoran, kita bicara individu yang menjadi supir dari semua ride hailing seperti ini. Mereka bekerja bersama-sama menciptakan industri baru ini, industri O2O platform economy. Dan kita melihat bahwa ketika ini semua terjadi, bukan hanya pemain seperti konsumen dan partner terlibat, investor mulai masuk dan menciptakan akselerasi yang luar biasa dari segi investasi dan menuju di mana masalah-masalah seperti satunya Pak Dr. Bambang ceritakan tadi, infrastruktur challenges mulai diselesaikan. Belum selesai, tapi memulai. Dan hari ini izinkan saya bicara 6 topik yang kita simpulkan di report 140 halaman yang saya bicarakan tadi. Hal berikutnya, izinkan saya bicara sedikit ringkasannya sebelum saya bicara satu persatu. Kalau Anda hanya mengingat satu halaman hari ini dari pembicaraan saya, izinkan saya untuk menunjukkan halaman ini. Poin pertama, saya pikir kita semua setuju. Platform ekonomi luar biasa mengubah hidup kita. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita bersosialisasi. Bapak Ibu mungkin akan mengaku, setengah dari kita akan mengaku bahwa konsumsi martabak kita mungkin meningkat selama 1-2 tahun terakhir ini dibanding dulu. Mengapa? Karena kemampuan kita untuk memesan sesuatu yang kita sukai sangat mudah, dimudahkan oleh teknologi, dimudahkan oleh platform. Tetapi satu sisi bukan hanya bagi kita yang berubah, penciptakan ekonomi baru bagi tukang martabak yang lokasinya jauh, yang saya mungkin tidak akan pergi, menciptakan kemampuan untuk menjual yang dulu tidak akan dimungkinkan tanpa platform teknologi ini. Satu sisi kita melihat bahwa contoh-contoh seperti itu, hidup kita berubah, platform ini juga menjadi satu sumber mesin baru untuk kemajuan ekonomi di ASEAN dan juga di Indonesia. Digital ekonomi mendorong luar biasa kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Satu sisi yang kita mau lihat bahwa dengan teknologi digital O2O platform ini sesuatu yang masih bersifat baru. Walaupun kita semua mengalaminya, kenyataannya ini sesuatu yang masih baru. Bekerja sama dengan Tech for Good Institute, kita memberikan satu matriks baru, kita sebutnya New Economy Progress Index. Bapak Ibu akan melihat di mana ke Indonesia, di report yang panjang kita membandingkan dengan negara lain, dan bagaimana juga ke depan kita akan terus track supaya kita melihat di mana kemajuan ini dari 4 komponen yang akan saya ceritakan nanti. Kita bisa bicara 1, 2, 3, bagaimana ekonomi, bagaimana konsumen mengalami, tetapi di akhir hari kita harus bicara apa sih impact bagi hidup manusia sendiri. Nomor 4 kita bicara, secara konsumen, kita, secara MSME, Dr. Bambang Susanto tadi bicara, 90% dari jumlah ataupun dari employer-nya Indonesia adalah MSME. Disitulah kita melihat lebih luar biasa, 80% dari mereka disurvei akan bicara bahwa platform ini luar biasa mengubah hidup mereka secara positif. Dan ini suatu sangat penting. Kita tidak mau ada kemajuan ekonomi tanpa manusianya melihat ini suatu hal yang positif.
Tapi satu sisi kita harus mengakui bahwa dimanapun juga ada inovasi teknologi, selalu ada tantangan, selalu ada resiko, di mana secara industri, tetapi juga semua stakeholder harus bersama-sama berpartisipasi dalam bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut, resiko tersebut, untuk kemajuan kita semua bersama. Dan di akhir hari bahwa ini bukan hanya tantangan satu persatu negara. Secara ASEAN, kita harus bicara bagaimana kita bekerja bersama-sama. Platform ekonomi kita bukan hanya pemain-pemain lokal, tapi juga pemain regional. Dan satu sisi bagaimana pemain lokal bisa ke regional dan bahkan ke global, menciptakan impact ekonomi lebih besar di luar hanya negara kita masing-masing. Izinkan saya memasuki poin pertama ini. Bapak Ibu tidak perlu melihat angka, bisa dengan gampang mengatakan bahwa betapa banyaknya konsumen mulai masuk ke digital economy. Mereka mulai membeli online, mereka mulai mengalami online, dan 6 dari 10 orang-orang yang sudah mengalami ini bukan hanya terlibat dalam partisipasi, tetapi meningkatkan jumlah partisipasi mereka selama 2 tahun terakhir. 60% memakai dan memakai lebih banyak, bertransaksi lebih banyak, membeli lebih banyak, dan lebih dari 80% mereka setuju bahwa platform ini memberikan pengaruh yang positif dalam kualitas hidup mereka. Di halaman ini kita menunjukkan hanya 3 contoh, e-commerce dan makanan, ride-hailing, dan digital financial services. Anda bisa mengambil contoh-contoh lainnya. Memilih barang jumlah luar biasa, mungkin terlalu banyak pandangnya. Akses, mungkin di Jakarta kita nggak terlalu kesulitan, tetapi di Indonesia, daerah-daerah, tiba-tiba akses untuk membeli apapun juga jauh lebih besar. Bukan hanya di toko, supermarket, ataupun mall kalau ada di dekat mereka, tapi sekarang mereka punya akses untuk seluruh produk yang dijual di Nusantara. Hal yang sama juga kita bicara digital financial services. Orang-orang yang dahulunya kesulitan mendapat pinjaman uang, memiliki akhirnya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu modal, apakah untuk hidup mereka atau untuk kerja mereka. Platform ekonomi telah mengubah hidup individual. Tapi kalau kita lihat hal berikutnya, sangat pentingnya juga, kita bicara bukan hanya konsumen. Slide tolong halaman berikutnya. Kita bicara juga platform ini mempengaruhi hidup UMKM-nya Indonesia. Sekarang ini menjadi bagian integral dari ekonomi. Kalau kita ambil contoh dari 3 tersebut ini, saat ini ada 10 juta UMKM yang sudah memakai platform ekonomi ini. Dan lebih dari 70% setuju bahwa memakai platform ini sangat penting bagi mereka untuk berhasil, untuk sukses di masa depan. Kita lihat dari contoh penjual makanan. Mereka berkata, sekarang saya bisa menjual lebih banyak ke orang-orang yang dahulu hanya di sekitar saya. Dan betapa luar biasanya ketika COVID terjadi, musibah humanitas yang terjadi saat ini, itu menjadi sesuatu yang sangat menolong mereka, karena kalaupun tidak dengan ditutup dan dengan ekonomi yang menurun, akan berpengaruh lebih buruk lagi tanpa adanya platform O2O ini. Dan kita melihat hal yang sama, digital financial services, dan bahkan juga satu contoh yang luar biasa menariknya, orang-orang yang dahulu mungkin tidak bisa bekerja jam kantor atau tidak memiliki kemampuan untuk bekerja jam kantor, sekarang memiliki contoh di platform ekonomi itu bekerja part-time. Dari 6 negara yang kita research, nomor 1 alasan mengapa mereka menjadi Grab driver adalah fleksibilitas dari waktu. Negara yang beda sendiri adalah Thailand, tapi 5 dari 6 negara ini bicara itu luar biasa adalah kesempatan dulunya mungkin tidak ada. Bukan hanya konsumen, tetapi juga untuk UMKM sendiri. Dan kita melihat hal berikutnya, di manakah kemajuan negara kita dari indeks yang saya sebutkan tadi. Hal berikutnya, New Economy Progress Index. Bapak Ibu akan melihat lebih detail angka-angkanya dan membandingkan Indonesia dengan negara lainnya. 4 komponen utama di sebelah kiri bawah. Infrastruktur bagian paling atas, infrastruktur digital, infrastruktur fisikal. Harus ada memungkinkan platform ini bisa terjadi. Tapi hal yang sama ketika kita mengukur kemajuan platform, kemajuan ekonomi, kita juga mau melihat dari kemajuan peserta, pemainnya. Di sini adalah siapakah UMKM-nya dan siapa konsumennya di bagian bawah. Angka untuk Indonesia saat ini adalah 38%. Bukan berarti yang lain 100%, tetapi karena ini new economy, kita melihat sejalan waktu akan maju, angka untuk ASEAN sekitar 40%, Malaysia 50-an, Singapura 60-an. Kita ada kesempatan untuk masih terus maju, terutama ada beberapa area yang ingin saya tunjukkan dan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Dari segi digital infrastructure, Indonesia memiliki kemajuan luar biasa. Tadi disebutkan, pemakai 80% memakai wallet. Wallet luar biasa penetrasi Indonesia.
Bisa lebih lagi? Bisa. Di manakah kesempatannya? Ada dua area yang besar. Pertama adalah physical infrastructure. Ketika kita bicara online to offline, komponen offline di mana delivery, barang sampai di hari yang sama, angka kita masih sekitar 30%. Hanya sepertiga dimungkinkan barang sampai di hari yang sama. Negara-negara yang bisa 40, 50, bahkan 60%. Bagaimana infrastruktur logistik tetap perlu dikembangkan, tapi satu sisi fisikal lainnya seperti kecepatan download, kecepatan internet, kembali kita bicara Indonesia, bukan Jakarta, kita masih lumayan rendah. Bahkan di dunia, mobile network kita kecepatannya, kita ranking di atas 100 di seluruh dunia. Bagaimana infrastruktur terus dibangun oleh pemain-pemain logistik, pemain-pemain telkom, tapi satu sisi ketika kita bergerak ke MSME, UMKM, angka yang tadi Ibu Ming Tan quote, 8% di ASEAN, di Indonesia 13%. Mungkin kita suka kali ya, beli atau belanja makanan dan barang online. Angka kita sudah 13%, masih ada kesempatan naik. Tapi satu sisi yang kita mau pastikan adalah peserta UMKM lebih banyak lagi bisa terlibat. Disitulah pendidikan, edukasi, literasi sangat penting supaya mereka juga bukan hanya melihat terjadi di sekitar mereka atau menjadi konsumen, tetapi menjadi peserta pemain di O2O platform ini. Hal yang berikutnya, dengan perkembangan ekonomi dan hal-hal yang positif, kita harus yakin dan tahu, dengan mata terbuka melihat bahwa kemajuan teknologi ini akan ada tantangan dan akan ada juga resiko yang perlu diketahui dan diselesaikan. Sebelah kiri ada tantangan-tantangan, sebelah kanan ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Saya tidak akan menjalani satu persatu, tapi Anda sudah mendengar juga dari Dr. Bambang tadi, kompetisi, kita memastikan bahwa kompetisi ini harus tetap fair. Platform besar ada, platform kecil ada, dan inovasi harus terus terjadi. Tapi ada beberapa yang penting, sebelah kiri saya angkat. Consumer protection sangat penting. Mengapa? Anda mungkin sudah mengerti digital ekonomi, sudah terbiasa dengan platform dan Anda mengerti. Tapi satu sisi, platform harus juga bertanggung jawab terhadap data, terhadap privacy, terhadap fraud. Tapi satu sisi, edukasi konsumen. Research kita, Bain dengan Facebook tahun lalu, menunjukkan bahwa satu dari tiga konsumen online saat ini, mereka belajar menjadi konsumen online hanya dalam 1-2 tahun terakhir. Tanda kutip gara-gara COVID jadi belajar online. Artinya apa? Pengalaman mereka masih seperti tanda kutip bayi, masih belajar untuk transaksi online. Disitulah pengertian tentang fraud, tentang hal-hal yang mungkin kita sudah terbiasa masih perlu dijalankan. Disitulah consumer protection, tanggung jawab pemain, tetapi juga dari regulator, dari stakeholder perlu dilakukan supaya menjaga kemajuan ekonomi tidak berdampak negatif pada konsumen. Hal yang sama tentang future of work. Peserta-peserta yang bekerja di industri seperti ini terus perlu diperhatikan supaya mereka tidak menjadi korban, tetapi menjadi peserta, pemain yang tidak tertinggal ketika platform ekonomi maju. Hal yang sama ketika kita bicara digital divide. Platform ekonomi luar biasa dinikmati dan dialami banyak orang, tetapi ketika kita bicara kota ataupun desa, hal-hal tersebut bisa makin lebar. Seandainya tidak benar-benar dipikirkan dengan baik. Mengapa? Kalau kita bicara infrastruktur dan lupa bahwa di daerah-daerah internet akses ataupun kecepatan internet tidak dilakukan, atau kita bicara edukasi untuk digital dilakukan, semakin waktu berjalan, semakin tertinggal, dan akibatnya kita melihat bahwa ekonomi ini menjadi berdampak positif hanya sejumlah orang tertentu. Kita harus memastikan platform ekonomi menjadi sesuatu yang positif bagi semua rakyat di Nusantara, dan semua rakyat juga di ASEAN, bukan hanya di Indonesia. Apa artinya? Artinya bahwa investasi infrastruktur, edukasi, menjangkau orang-orang yang dahulu tidak memiliki kesempatan supaya bisa terlibat. Hal-hal seperti itu harus dilakukan secara proaktif dan benar dipikirkan ketika ekonomi berkembang. Saya akan menyimpulkan dengan 2 halaman. Apa langkah berikutnya? Dan disitulah kita melihat ada 4 yang mungkin poin utama. 1, ekonomi digital, O2O platform ada sesuatu yang masih baru. Beberapa tahun, tetapi belum seperti industri lain yang sudah mungkin seratusan tahun. Disinilah kerjasama stakeholder sangat penting. Kita bicara platform, kita bicara regulator, kita bicara publik, kita bicara semua harus bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang tepat supaya satu sisi melindungi, tapi satu sisi juga memajukan ekonomi, karena kita tahu ini berdampak positif bagi banyak orang. Disitulah pengertian, pengalaman, dan ini bukan hanya dilakukan di Indonesia, di region bahkan di global harus bersama-sama bekerja sama.
Dan itu memerlukan keterbukaan pandangan ataupun share data ataupun komunikasi yang baik. Tapi satu sisi karena ekonomi ini ekonomi yang lumayan baru, ini bukan policy yang kita bisa tetapkan A dan selama 10 tahun depan kita akan tahu jawabannya. Harus bersifat iteratif dan adaptif. Hal-hal berubah, teknologi berubah, dan sejalan waktu, eksperimentasi dan policy dan cara kerja platform kita akan harus adaptasi. Satu sisi juga kita perlu meminta dan menuntut supaya platform bersifat bertanggung jawab dan sustainable. Bahwa ketika kita bicara governance, ketika kita bicara consumer protection, memiliki suatu mandat bahwa technology is for good. Bagaimana kita memastikan semua bekerja untuk kebaikan dan untuk sustainabilitas. Dan disitulah kita melihat dengan kemajuan yang baru dan banyak hal yang masih dialami oleh semua negara. Negara maju, negara berkembang sama-sama belajar bagaimana di ASEAN dengan pemain yang ada yang lokal makin regional, yang regional masuk ke banyak negara bisa bekerja sama dan satu sisi dengan data yang sudah mulai kiri kanan dari satu negara ke negara lain dan juga investasi yang masuk ke area ASEAN ini bagaimana bekerja sama menciptakan kesempatan yang lebih besar lagi. Hal yang berikutnya adalah kesimpulan saya. Permintaan dan saya juga pikir tujuan mulia sekali dari Tech for Good Institute. Bagaimana supaya bekerja bersama-sama menciptakan platform ekonomi yang positif, yang bertanggung jawab, yang memberikan banyak dampak positif bagi ASEAN, bagi manusianya, bagi rakyatnya, bagi ekonominya. Dan satu sisi benar-benar melihat di mana tantangan ini bisa dipikirkan dan ditangani untuk mendapatkan dampak baik yang lebih besar lagi di masa depan. Disitulah kerjasama dari semua pemain bisa membantu platform ekonomi lebih berdampak lagi bagi semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada panitia.